Shalom. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Pastinya baik dan sehat. Luar biasa. Amin. Ketemu lagi dengan Kalita yang hari ini menjadi kaum dan Kak Tere yang jadi mouse. Kak Ruth yang jadi jireh. Karena tema kita hari ini adalah Oke, adik-adik di rumah boleh juga ya Kak mau jadi apa gitu ya, terserah ya. Boleh dong. Kita seru-seruan kan. Betul sekali. Yes. Kembali lagi dengan kita dari Clear Kids Samarinda. Oke, adik-adik, Kak Lita, Kak Tere, dan Kak Ruth mau mengucapkan karena sudah berpartisipasi dalam mengirimkan dokumentasi. Foto-foto ya Kak betul, ya. video-video yang udah di tag ke Instagram kita GBI Clear. Terima kasih Terima banyak. kasih Mami Papi Betul. yang sudah berpartisipasi ya Dan- Kak ya. Iya, dan juga kami tunggu terus-terus ya setiap minggunya. Ya. Jangan lupa Betul. kirim ke IG GBI Clear di bawah ini. Atau Oke. Facebook ya. Oke. Facebooknya juga bisa ya Kak ya. Oke. Oke. Oke, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Siap dong. Kakak-kakak sudah? Siap. Dan sekarang sebelum kita memuji Tuhan, pastinya Ya. kita mau berdoa terlebih dahulu. Iya. Ya. Boleh Kak Ruth yang mimpin kita di dalam doa? Boleh. Kita Ayo, nyanyi semuanya. Kalita. Iya, mau nyanyi apa nyanyi, Kak Kak? Tere? Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Oke, berarti nyanyi dulu baru kita berdoa ya Kak Ruth? Iya. Ya. Oke, adik-adik taruh tangannya di dada ya. Kita mau memuji Tuhan sebentar dan kita juga mau berdoa. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Oke, ayo adik-adik semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita mau apa Kak? Berdoa. Ayo, gimana sikapnya adik-adik kalau mau berdoa? Apakah matanya dibuka? Enggak dong, pasti semuanya matanya ditutup. Ayo, lipat tangannya. Kita mau berdoa ya. Semuanya sudah siap ya semuanya adik-adik? Oke, kita mulai ya, kakak yang akan pimpin. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami hingga saat ini. Terima kasih kalau pagi hari ini kami masih dapat menghirup udara yang segar. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Tuhan urapi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan hadir di setiap ibadah kami, dimanapun kami berada sekarang ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya Tuhan Yesus hadir di ibadah kita, katakan amin. Disciple Kid, Yes, I am. Disciple Kid, Yes, I am. Oke adik-adik semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama. Siap ya? Kita nyanyikan satu pujian Yesus di dalam rumahku. Nanti gerakannya ikut kakak-kakak yang ada di sini ya. Katakan, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, Senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di
Tuhan Yesus ada di rumah kita semuanya, ada di sini, ada di rumah dimanapun Ada berada. di hati kita, Betul Kalita. sekali Kak. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi ya Kak ya. Yuk semangat. Oke, sekali lagi adik-adik kita mau nyanyikan lagu pujian hari ini harinya Tuhan. 1, 2, 3. Boleh digoyang-goyang Kak badannya Kak. Hari ini harinya Tuhan. Amin. Harinya Tuhan. Mari semuanya. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya, katakan sama-sama. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Semuanya kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Katakan sama-sama adik-adik. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Boleh ya sambil digoyang-goyang badannya. Goyang-goyang Kak badannya Kak. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Katakan hari Rabu. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Semuanya nyanyikan happy ya adik-adik sama-sama. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Asik. Cintaku semakin mendalam. Amin. Goyang-goyang adik badannya. Haleluya. Aduh, gimana Kak? Udah capek belum Kak? Belum dong, Kalita. Kalita. Lagi dong. Tapi sekarang sudah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan Kak. Iya bener. Jadi adik-adik boleh duduk lagi ya. Siapkan hati kita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Oke, boleh adik-adiknya duduk lagi. Dan siapkan Alkitabnya, siapkan semuanya karena kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan adik-adik, sekarang saatnya kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya. Betul sekali. Ya, jadi adik-adik jangan lupa saat menyembah, saat memuji Tuhan, milikilah sikap hati yang benar. Mama papa mohon diperhatikan dan diajarkan Ya. adik-adiknya untuk tidak ada yang bermain-main. Kita fokus menyembah Tuhan saat ini. Amin. Oke, mari adik-adik kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan satu pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengatur dan memimpin setiap langkah kami. Kami tidak takut terhadap apapun. Yes. Engkau yang bersama-sama dengan kami. Amin. Terima kasih Yesus. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh
Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita mau berdoa, meminta tuntunan Roh Kudus untuk memberikan kita pemahaman akan firman Tuhan yang akan kita dengar. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berikan posisi yang terbaik saat mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pakai telinga kami, telinga seorang murid untuk peka mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Jadikan hidup kami lebih bermakna di dalam Tuhan. Firman ini boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, boleh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami siap untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, sertai kami, Roh Kudus berikan kami pemahaman akan firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Disciple Kid, katakan amin. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang keledai penyelamat. Wah, keledai. Hari ini kan Kakak Tere, Kakak Lita, dan Kakak Ruth semua memakai kostum animal, binatang. Nah, dalam firman Tuhan kali ini ada seekor binatang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan sesuatu yang luar biasa. Jadi judulnya adalah keledai penyelamat. Adik-adik, mama papa boleh menyimak di Alkitab masing-masing. Kita buka dalam Bilangan 22 ayat 1 sampai 35. Oke, sudah semua? Nanti adik-adik boleh menyimak isi Alkitabnya di rumah bersama mama ya. Kak Tere akan ceritakan bagaimana kisah keledai penyelamat ini. Oke, siapkan telinganya, siapkan hatinya, siapkan sikap yang baik. Siap mendengar firman Tuhan? Katakan amin. Oke, kita mulai. Nah, Balak, Raja Moab, telah mendengar bagaimana kehebatan bangsa Israel, bagaimana Tuhan Allah menyertai bangsa Israel ini melawan pertempuran bersama-sama melawan bangsa Amori. Nah, karena Raja Moab melihat kehebatan ini, Raja Moab mulai takut adik-adik. Apalagi setelah dilihatnya dari jendela istana. Raja Moab di balik istananya, di dalam jendelanya, dia melihat, wow, ada banyak sekali bangsa Israel sedang berkemah dekat istananya. Aduh, Raja Balak mulai sangat ketakutan. Aduh, bagaimana ini ya? Aku takut kalau kerajaanku, kotaku akan direbut bangsa Israel. Nah, Balak tahu sekali bahwa kehebatan bangsa Israel ini karena dia benar-benar diberkati oleh siapa? Oleh Tuhan. Nah, karena itulah lalu Raja Balak ini adik-adik memanggil seorang hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan ini adik-adik dipakai begitu luar biasa. Dia bisa memperkatakan kata-kata yang memberkati, tetapi dia juga bisa memperkatakan kata-kata yang mengutuki. Nah, kira-kira cerita selanjutnya bagaimana? Yuk kita terus dengarkan kisahnya. Nah, tadi Kak Tere bilang Raja Balak memanggil seorang hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan ini bernama Bileam. Bileam. Nah, Bileam ini adik-adik tadi Kak Tere bilang dia terkenal sekali. Kata-katanya itu loh, dia dipakai Tuhan. Dia mampu memberkati, dia mampu juga mengutuki. Nah, oleh sebab itu Raja Balak bermaksud memanggil si Bileam ini, hamba Tuhan ini. Untuk apa adik-adik? Untuk mengutuki bangsa Israel. Nah, lalu Raja Balak
mulai memanggil anak buahnya, para prajuritnya. "Hai kalian, kesini. Panggil Bileam menghadapku. Aku akan memberikan apa saja yang dia inginkan. Asal dia mau melakukan apa yang aku minta. Dia harus mengutuki bangsa Israel." Lalu para prajurit ini berjalanlah dia. Wah, dia mulai berjalan. Dia menjemput si hamba Tuhan tadi yang bernama Bileam, adik-adik. Nah, lalu para utusannya ini, adik-adik, mulailah dia menyampaikan pesan kepada Bileam. Bileam, kamu disuruh menghadap raja. Kata raja, kamu harus mengutuki bangsa Israel. Mau ya? Nanti kamu dikasih upah yang sangat banyak. Kamu akan diberikan emas. Terus kamu akan diberikan permata. Dan kamu akan diberikan banyak sekali harta karun. Mau ya Bileam? Nah, adik-adik, tetapi Bileam dengan hikmat dia menjawab. Katanya, "Sebentar, aku berpikir dulu. Aku akan berdoa minta petunjuk dari Tuhan supaya apa yang aku katakan adalah karena Tuhan yang menyampaikan kepadaku sehingga aku tidak akan salah." Lalu keesokan harinya, pagi-pagi sekali ini adik-adik, Bileam mulai berjalan. Dia berjalan menuju ke istana Raja Balak. Tahukah adik-adik, dalam benak Bileam ini dia tergiur, adik-adik. Tergiur apa tadi? Permata, emas, harta karun. Dalam benaknya sudah ada, wow, aku akan mendapatkan upah yang banyak. Tapi aku juga harus dengar kata Tuhan. Aku mau taat, aku mau dengar, atau aku mau taat, atau dengar, atau keduanya. Gimana ya? Nah, tapi pagi-pagi sekali Bileam naik keledainya. Nah, dia mulailah berjalan. Saat dia berjalan di tengah jalan, tiba-tiba apa adik-adik? Si keledai itu seolah-olah matanya terhalangi oleh sesuatu. Nah, karena dia pandangannya terhalangi sesuatu, Bileam bingung melihat keledainya. Keledainya berjalan adik-adik nggak lurus gini. Kalau keledai kan jalan tuk 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 tuk, balik lagi tuk tuk tuk, lurus aja. Nah, tapi karena pandangannya terhalang, lalu dia berjalan belok-belok adik-adik. Dia jalan ke kiri, ke kanan, belok lagi ke kiri, ke kanan. Akhirnya dia terjatuh adik-adik. Dan dia jatuh merapatkan badannya di sebuah tembok. Bileam kesal adik-adik. Apa-apaan kamu ya keledai? Aneh sekali keledaiku. Kenapa kamu hari ini jalan seperti itu ya? Kamu belok ke kiri, kamu belok ke kanan, sampai terjatuh. Nah, tahukah adik-adik, saking kesalnya si Bileam memukul keledainya. Katanya, aduh dipukul lagi, saking kesalnya adik-adik karena melihat tingkah keledainya itu seolah-olah mempermainkan dia adik-adik. Nah, lalu tiba-tiba saking kesalnya si Bileam mulai memukul-mukul, tapi keledainya tetap adik-adik, dia tidak mau bangun. Lalu Bileam berusaha mendorong keledainya. Dia tidak mau bergerak, dia dorong lagi. Tapi ternyata keledainya benar-benar tidak mau bergerak. Bileam tambah kesal sekali adik-adik. Lalu Bileam dia ambil kayu adik-adik. Dia ambil sebuah kayu. Lalu dia pukulkan ke keledainya. Tuh, 2, 3. Nah, saat keledainya itu dipukul adik-adik, tahukah adik-adik, malaikat membukakan suara keledai itu. Kata keledai itu mulai berbicara adik-adik, dan dia mulai merintih. Aduh, mengapa engkau memukuli aku?
aku, Bilyam? Memangnya aku sudah berbuat apa kepadamu sehingga kamu memukuliku? Sakit, Bilyam, katanya. Nah, lalu si Bilyam jawab, kamu sih ngeseli. Sudah aku bilang kalau jalan itu lurus, gak usah belok kiri belok kanan. Kamu ngeseli banget. Dan kamu sudah aku dorong-dorong, kamu tidak mau bangun. Jadi aku kesal, aku ambil kayu untuk memukulmu. Bilyam, kamu tidak lihat kah Bilyam apa yang ada di depanku, Bilyam? Nah, saat itulah matanya Bilyam mulai terbuka, adik-adik. Nah, saat mata Bilyam terbuka, Bilyam melihat malaikat Tuhan sedang membawa sebuah pedang yang siap terhunus kepada si Bilyam. Nah, saat itulah Bilyam mulai ketakutan. Lalu Bilyam mulai gemetar kakinya, adik-adik. Ada apa ini ya? Ada apa ini ya? Dia pun sujud berlutut kepada malaikat itu. Aduh, maafkan aku Tuhan, please maafin aku Tuhan. Kalau yang aku lakukan ini salah, aku minta maaf. Bilyam, tadi kamu sudah dengar kata Tuhan, kamu tidak boleh mengutuki bangsa Israel karena aku sangat memberkati bangsaku, bangsa pilihanku, yaitu Israel. Lalu Bilyam kembali minta maaf kepada malaikat itu dan dia berdoa, Tuhan ampuni aku sudah salah, aku tidak akan melakukannya lagi. Sekarang aku mau dengar dan aku mau taat, aku mau melakukan keduanya. Dengan menyesal sekali, lalu Bilyam mengatakan itu kepada malaikat dan kemudian Bilyam mulai berdiri. Kata malaikat itu kepada Bilyam, sudah, jangan takut, Tuhan akan menyertai kamu. Segeralah kamu pergi kepada Raja Balak. Tetapi ingat, yang kamu katakan hanya apa kata Tuhan. Kamu tidak boleh mengutuki bangsa Israel itu. Nah, akhirnya si Bilyam terus berjalan ke istana raja. Sampailah dia di istana raja. Lalu Bilyam tidak jadi adik-adik untuk mengutuki bangsa itu. Malahan Bilyam memberkati bangsa Israel itu. Nah, jadi tadi Bilyam tidak jadi mengutuki bangsa Israel karena Bilyam ingat apa kata malaikat itu kepada dia. Dia ingat sekali bahwa Tuhan sudah berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham. Nah, bahwa keturunannya akan menjadi apa adik-adik? Bangsa pilihan Tuhan. Barang siapa yang mengutuki bangsa Israel, maka ia juga akan dikutuki oleh Tuhan. Tetapi barang siapa yang memberkati akan diberkati juga oleh Tuhan. Bilyam pun kembali mengikuti kata-kata Tuhan. Dia memberkati bangsa Israel itu dan membuat kemenangan atas bangsa Israel, dan dia mengatakan kekalahan atas bangsa Moab. Nah, Raja Balak jadi kesal dan Bilyam tidak dapat upahnya adik-adik. Tetapi Bilyam senang sekali karena Bilyam sudah dengar dan taat melakukan apa kata Tuhan. Nah, adik-adik, kita semua, Kak Tere, adik-adik semua ini juga umat pilihan Tuhan. Kita semua ini adalah kesayangannya Tuhan, kecintaannya Tuhan. Nah, Tuhan akan senantiasa menjagai kita, melindungi kita, memberkati kita, dan Tuhan juga akan mengutuk orang-orang yang mengutuk kita, orang-orang yang jahat sama kita. Jadi
kita tidak boleh takut lagi ya adik-adik. Kita tidak usah khawatir, kita tidak usah cemas. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Tapi karena itu yang harus kita lakukan apa adik-adik? Kita harus sayang kepada Tuhan. Kita harus senantiasa mendengar apa kata Tuhan. Kita harus betul-betul mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya mendengarkan adik-adik, dengar, taat, kemudian lakukan. Nah, saat kita melakukan semuanya itu, kita akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik. Tapi sebelumnya kita akan baca ayat hafalan kita. Kita buka di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga. Yuk Kak Tere tunggu. Dibuka dulu Kejadian di halaman pertama ya. Kita paling pertama. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, adik-adik simak, Kak Tere bacakan ya. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi ingat 3 hal tadi, dengar, taat, dan lakukan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Disciple Kids. Yes, I am. Halo Disciple Kids, sekarang waktunya untuk bermain. Nah, permainan kali ini adalah dengar dan taat. Nah, bagaimana cara bermainnya? Ini dia. Siapkan 2 buah balon bertuliskan kata taat dan dengar. Kita siapkan balon sejumlah orang yang akan bermain. Nah, permainan ini akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama akan mendapat balon dengan kata taat. Nah, kelompok yang kedua akan mendapat balon dengan kata dengar. Nah, bahan-bahannya, cara bermainnya adalah sebagai berikut. Nah, cara bermainnya adalah bentuk 2 kelompok anak dan berikan masing-masing kelompok balon bertuliskan kata dengar dan kata taat. Instruksikan kepada anak untuk memindahkan balon kepada temannya secara bersamaan dan kedua buah balon tidak boleh terjatuh sampai batas waktu yang diberikan. Dan kelompok yang paling lama dan balonnya tidak terjatuh, dialah yang akan menjadi pemenangnya. Kalita, Karut, makna permainan kali ini adalah ketika kita melakukan kata dengar dan kata taat itu secara bersama-sama itu sebenarnya sulit. Tapi Tuhan mau kita untuk dengar dan taat untuk melakukan setiap apa kata Tuhan. Saat kita melakukan dan taat dan dengar apa kata Tuhan, itu akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Begitu Kalita, Karut, adik-adik mari bermain di rumah ya bersama mama, papa dan siapkan alat-alatnya. Tuhan Yesus memberkati. Yeay adik-adik, sekarang kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga bermain game bersama. Betul sekali. Dan adik-adik
kita mau ingatin ya Kak ya. Kalau adik-adik jangan lupa ajak mama papanya untuk mengirimkan dokumentasi, foto-foto atau video-video tentang kegiatan kalian selama mengikuti live streaming sekolah minggu ini. Di tag di IG dan Facebook kita GBI Kelin bawah ini. Oke, dan sekarangnya kita akan berdoa bersama-sama. Ya. Ayo semuanya adik-adik, kita mulai berdoa mengakhiri ibadah kita hari ini. Semuanya ya, posisi berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah live streaming ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang taat dan mau dengar-dengaran. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan pemulihan terjadi atas bangsa kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau juga memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Berikan roh hikmat, makrifat kepada pemimpin kami ini. Kota kami Samarinda Tuhan, Engkau juga memberkati, aman dalam perlindungan Tuhan. Kami semua yang ikut ibadah, Tuhan berkati. Berikan kami kesehatan, kepintaran, dan kecerdasan, terutama roh takut akan Tuhan ada senantiasa dalam hidup kami. Berkati mamah papah kami yang dengan setia merawat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Disciple Kids, Yes, I am. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Disciple Kids, kita akan membuat kreativitas. Bahan-bahannya adalah pensil warna, kertas cover ukuran A4, gunting, pulpen, pensil, dan spidol warna hitam. Yuk kita mulai membuatnya. Kemudian gambarlah telapak tangan kiri dan kanan seperti ini ya. Kemudian nanti kita akan gunting. Nah adik-adik, setelah kita gambar telapak tangan, kemudian kita tulis bagian dalamnya, yaitu doa Bapa kami, Matius 6 ayat 9-13. Dibuat seperti ini ya. Kemudian di sebelah kanannya kalian bisa menuliskan nama kalian dan ayat hafalan minggu ini. Bagian depannya kalian tulis seperti ini, beri tanda pada setiap jari, dimulai dari ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Nah, tahukah adik-adik, kelima jari ini ada maknanya loh saat kita berdoa. Nah, adik-adik bisa menuliskannya 5 jari ketika berdoa seperti ini. Yang pertama, ibu jari. Ibu jari itu mengingatkan kita untuk selalu memuji Allah. Kemudian jari telunjuk. Jari telunjuk itu mengingatkan kita untuk bertobat akan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian jari tengah. Jari tengah itu mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur dalam segala sesuatu. Jari manis itu mengingatkan kita untuk berdoa kepada orang lain, seperti teman-teman, guru, tetangga,
gereja kita, sekolah, dan lain-lain. Yang kelima adalah jari kelingking adik-adik. Jari kelingking itu mengingatkan kita untuk berdoa kepada keluarga, siapa aja. Ada mama, ada papa, ada kakak, dan saudara-saudara kita, dan terutama diri kita sendiri. Dan di sebelahnya kalian tulis, dalam nama Yesus aku sudah berdoa. Nah, tambahkan aksen-aksen yang kalian suka seperti gambar-gambar ini. Nah, adik-adik, kreativitas kita ini juga berfungsi sebagai pembatas buku saat kita selesai membaca. Bagaimana caranya? Yuk lihat Kak Tere. Nah, buka bagian buku di tempat yang kalian selesai baca. Kemudian selipkan kreativitas kita di tengahnya. Kemudian tutup. Nah, dengan begini kalian akan selalu ingat di mana kalian terakhir membaca buku. Tidak hanya itu, saat kalian membukanya, kalian akan selalu teringat akan doa Bapa kami dan terus melafalkannya setiap saat. Selamat mencoba, selamat berkreativitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Disciple Kids, yes, I am.